Agak besar Bapak jadi kalimat. Pada Bapak Ustaz, kami silakan. Posisinya enak di sini, Ustaz. Oh ya, siap. Lihat kiri kanan. Saya. Saya izin. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا نار الخلود، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكبرين الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد واشهد الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo dalam pelan-pelan mengkabit. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang hadir muliakan sahibul baik Bapak Edi Aman. Heriawan sekeluarga besar baik sekaligus seperti muslim. Berbagai muliakan para alim, para ulama, para guru, para ustaz yang tidak dapat membagi hanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan keagungan bagian. Hari ini hadir jamaah takziah baik yang dekat maupun yang jauh. Dan semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling indah yang pantas untuk sama-sama kita ucapkan semenjak kita terbangun dari tidur di pagi tadi hingga menjelang tidur kembali di malam nanti, selain untayan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul bersama memenuhi undangan daripada Bapak Edi sekeluarga besar. Tadi sudah disinggung oleh pembawa acara bahwa hukum menghadiri undangan dari saudara sesama muslim adalah wajib, kecuali undangan dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini kita berkumpul, dan pada malam hari ini kita berkumpul selain memenuhi undangan Sohibul Baik,
juga untuk sama-sama berkirim doa kepada almarhumah Ibunda Muryani yang baru kurang lebih 40 malam yang lalu berpisah dengan kita semuanya. Dan kita datang juga ke tempat ini sekaligus untuk mengambil pelajaran bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun harta, pangkat, jabatan, kedudukan yang kita miliki, kita semua tetap pasti akan mati. Amin. Presiden mati, gubernur mati, wali kota, camat, lurah, Joko. ketua masjid, RT. apalagi RT, Sayur. ustadz. Semuanya pasti akan mati. Tadi MC juga sudah menyampaikan, saya terus-nerusin aja Pak. Astagfirullah. Betul itu, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Soal waktunya kapan terserah Allah. Karena urusan meninggal dunia itu bukan soal daftar urut, tapi soal daftar cabut. Boleh jadi yang tua-tua, bapak-bapak duluan, silahkan, saya belakangan. Atau dibalik, saya belakangan, bapak-bapak duluan, enggak apa-apa. Yang jelas, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya kematian itu tidak bisa dimajuin, tidak bisa dimundurin. Kalau kata Allah sudah tiba saatnya kamu meninggal dunia, kita meninggal dunia, maka meninggal dunia. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Meskipun kita bersembunyi di balik tembok yang sangat kokoh sekalipun, pasti malaikat maut akan datang menghampiri kita. Nah, makanya kita kudu siap-siap. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur. Meskipun kadang-kadang kita yang punya umur sering lupa untuk bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur dengan cara apa? Dibuatnya pandangan mata mulai kabur. Kulit yang dulu kencang sekarang mulai kendur. Gigi pada gugur, makan sudah campur. Kadang nasi, kadang sayur. Ngomong sudah ngantur, kadang-kadang malah ngabur. Kalau malam susah tidur karena kasur jarang dijemur. Itulah pertanda bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam liang kubur. Maka para bapak, ibu, jamaah takziah semuanya, kita sama-sama menyiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Selanjutnya, salawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia mulia yang telah memanusiakan manusia sehingga menjadi manusia yang manusia. Seorang manusia yang tidak pernah datang ke Lampung, tapi namanya disebut begitu. Seorang manusia yang telah membawa perubahan peradaban zaman. Dari zaman orang makan kurma hingga orang makan pizza. Dari zaman orang naik onta hingga orang naik Toyota. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan yang tidak hanya mengakui beliau sebagai nabinya, tapi juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara rahimahullah. Pertama, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya, tanpa bermaksud menggurui para bapak, ibu, para alim, para ulama sekalian. Al-Fakir datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka bersilaturahim, juga dalam rangka bertakziah, juga dalam rangka memenuhi undangan
ayah angkat saya, Pak Capil. Pak Capil itu sudah seperti orang tua saya sendiri. Dulu waktu saya tinggal di tempat Pak Capil, Pak, sering merepotkan beliau. Apalagi kalau sudah ada undangan ceramah yang jauh-jauh. Saya ingat kebaikan beliau. Beliau sering nganter saya ceramah, dan kalau beliau nganter saya ceramah, pulangnya bensinnya nggak pernah mau diganti. Maka Pak Capil, malam ini saya juga nggak minta dibensinin, saya punya uang sendiri. Para bapak ibu jamaah takziah rahimahullah. Pada malam hari ini tepat 40 hari yang lalu, kita ditinggalkan oleh keluarga kita, saudara kita, Ibu Muriani. Alhamdulillah di Panjang ini tradisi tahlilan terus berjalan. Meskipun di sebagian tempat dan sebagian oknum orang sudah ada yang mulai mengikis, mengharam-haramkan, membid'ah-bid'ahkan, menganggap bahwa amalan semacam ini tidak ada di zaman Rasul. Yang lebih parah lagi, ada yang menyangka bahwa amalan takziah 7 hari kemudian 40 hari haul itu dianggap sebagai amalan yang meniru amalannya orang Hindu-Buddha. Padahal saya punya kawan orang Hindu, Pak. Saya tanya, itu orang Hindu kalau meninggal dunia dibaca Yasin memang 7 hari. Agak tuh. Mana ada orang Hindu meninggal dunia dibacain Yasin 7 hari? Ternyata ini bukan tradisi agama lain, tapi ini justru tradisinya para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang melakukan? Semua para sahabat Nabi melakukan. Buktinya mana? Buktinya di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bisa dibuka juz 2 halaman 178. Berkata Imam Tawus, qala Tawus. Siapa Imam Tawus bin Kaisan Al-Yamani? Ini seorang tabi'in besar, berguru kepada lebih dari 70 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau dalam kitab Al-Hawi, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an, fakanu yastahibbuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Orang yang meninggal dunia, mayit, itu ketika 7 malam yang pertama menghadapi fitnah kubur yang begitu luar biasa. Makanya guru-guru kami, kata Imam Taus bin Kaisan Al-Yamani, gurunya adalah para sahabat Nabi. Para sahabat itu biasa menghidangkan makanan untuk dihadiahkan kepada si mayit selama hari-hari itu. Maka ini juga jadi dalil bahwa orang yang bersedekah atas nama mayit insya Allah sampai. Tahlil, Yasin, dan lain sebagainya insya Allah sampai. Buktinya Pak Taufik bertahun-tahun di sini, beliau memimpin tahlil, mengirim doa, kirimannya nggak pernah balik, Pak. Berarti sampai. Kalau nggak sampai, kirimannya balik lagi ke Pak Taufik. Nah kalau masih nggak percaya juga, mati kamu. Nanti kamu tahu sampai atau tidak apa yang kita hadiahkan kepada siapa. Bahkan bukan hanya itu. Kata Imam Taus bin Kaisan Al-Yamani masih dalam kitab yang sama, yuftanu rajulani mu'minun wa munafiqun. Mendapatkan siksa kubur, fitnah kubur, itu 2 orang. Jadi kalau kita meninggal dunia masuk ke kuburan, ini belum tentu selamat. 2 orang yang tidak selamat pasti akan bertemu dengan fitnah kubur. Yang pertama mukmin, yang kedua munafik. Kalau kafir sekalian, Pak, labas. Langsung disiksa maksudnya. Atau wali Allah, labas. Langsung mendapatkan kenikmatan. Masalahnya kita ini belum tahu. Kita ini paling wali murid aja, Pak. Kalau saya wali kelas lah. Belum tentu kita selamat. Nah, kata beliau, fa'ammal mu'minu yuftinu sab'an wa ammal munafiku fayuftinu arba'ina yauman. Kalau orang mukmin itu mendapatkan fitnah kubur 7 hari. Sedangkan orang munafik mendapatkan fitnah kubur selama 40 hari. 40 hari di sono beda sama di sini.
Satu hari di alam barzah sama dengan 500 tahun perjalanan dunia. Setengahnya akhirat. Kalau kita di akhirat, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. Luar biasa lamanya. Dan kita semua ini adalah orang-orang munafik. Gak ada yang selamat dari kemunafikan. Bukankah Nabi SAW bersabda, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba. Ciri-ciri orang munafik ada 3, kalau ngomong dusta. Ini yang pertama. Kita kan sering Pak, ditelepon sama kawan. Gimana bro? Lagi di jalan nih. Padahal jalan dari kamar ke kamar mandi Pak. Yang kedua, wa idza tumina khana. Kalau diberikan amanah dia ingkar. Dikasih amanah jadi presiden menyengsarakan rakyat. Misalnya. Dikasih amanah jadi gubernur, suruh memperbaiki jalan yang diperbaiki, jalan yang menuju depan rumahnya saja. Tempat saya di Sabah Balau sana jalannya masih hancur. Alhamdulillah kemarin datang Pak Jokowi Pak, tapi nggak ketemu saya. Disuruh ngurusin masjid, malah makan tua masjid. Bisa. 3 amanah. Dan yang ketiga, apa ciri munafik yang ketiga? Apabila janji, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji dia ingkar. Saya pinjam duitnya dong, berapa? 1 juta. Kapan mau pulangin? Tanggal 17 saya pulangin. Sampai habis tanggalannya Pak, belum dipulang-pulangin. Maka ini termasuk juga bagian daripada kemunafikan. Maka karena kita ini enggak ada yang selamat dari kemunafikan, jangan-jangan kita ini termasuk orang-orang yang munafik, maka kita berhati-hati sampai pada malam yang ke-40 kita kumpul bersama, berikhtiar mendoakan almarhumah. Mudah-mudahan ini yang kita hadiahkan kepada almarhumah, kepada mayit, insya Allah sampai, insya Allah bermanfaat, insya Allah dapat meringankan siksa beliau di alam barzah. Amin. Allahumma. Para Bapak Ibu jamaah takziah rahimahullah. Makanya kita ini juga disunahkan untuk sering-sering melakukan yang namanya ziarah kubur. Ini sering saya sampaikan juga di mana-mana. Karena paling tidak kita ini sebagai keluarga, sebagai saudara, yang bisa kita lakukan adalah berkirim doa, baik doa dari sini maupun doa dari tempat yang dekat, yaitu kuburan. Mereka yang sekarang di alam barzah sudah tidak lagi peduli dengan hartanya. Mereka yang hari ini di alam barzah tidak peduli lagi dengan pangkatnya. Semuanya ditinggal. Dan saat mereka hari ini berada di alam barzah, yang mereka butuhkan bukan pajero kita, bukan duit kita, tapi yang dibutuhkan oleh mereka adalah doa-doa kita. Karena orang yang sedang di dalam alam barzah, orang yang ada di alam kubur hari ini, mereka laksana orang yang tenggelam. Bisa dibayangin bagaimana kita ini tenggelam di sebuah lautan. Saat tenggelam, tangan kita melambai-lambai memohon pertolongan. Itulah gambaran mayit yang berada di dalam kubur. Kata Imam Ad-Dailami dalam Sunan Ad-Dailaminya, beliau menyebutkan bahwa mal mayyitu illa kal ghariqil mutaghawwisi. Tidak ada mayit di dalam kubur itu kecuali kondisinya laksana orang yang sedang tenggelam, kemudian dia meminta tolong, melambai-lambaikan tangan meminta tolong. Maka yang tadiru da'watan, yang mereka tunggu-tunggu hanyalah doa min abin au ummin au akhin au sadiqin, baik dari ayahnya, dari ibunya, dari saudaranya, dari teman-teman tetangga jirannya. Yang dibutuhkan oleh mereka hari ini hanyalah doa. Maka begitu malam hari ini kita berkirim doa, kemudian doanya sampai kepada almarhumah, sampai di alam barzah. Kata si mayit, kanat ilaihi ahabba minad dunya wa ma fiha. Tidak ada yang lebih dicintai bagi si mayit sekarang ini kecuali daripada kiriman doa. Dan ketika doa ini sampai kepada mayit, maka ini menjadi hal yang paling membahagiakan, melebihi bahagianya memiliki dunia dan seisinya. Maka begitu kita berkirim doa,
insya Allah bermanfaat bagi si mayit. Amin. Kalau kita nggak kirim doa, kasihan. Ada kan tetangga kita ya, nanti kalau saya mati saya nggak usah diyasinin, wasiat duluan. Kenapa? Karena katanya yasin itu bid'ah, nggak ada dalilnya. Kita ini belajar agama Pak, bukan sehari 2 hari. Pak Kiai Taufik, Ustaz Heri, itu beliau kalau beliau meyakini bahwa itu haram, itu bid'ah, pasti nggak mungkin datang pada malam hari ini. Tapi beliau hadir di tengah-tengah kita, itu mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan kita ini tidak terlarang. Apa yang kita lakukan ini adalah sunnah berdasarkan dengan tuntunan Nabi SAW. Dan saya sering sampaikan di mana-mana para bapak ibu jamaah sekalian. 5 menit lagi lah ya. Nah kalau malam-malam takut nasinya udah agak naik ya betul ya. Nah, lama-lama lah. Cepat kan bagus, ya enggak? Berenang di air tawar. Lebih cepat lebih bagus karena berkatnya mau keluar. Nah, paling tidak para bapak ibu sekalian, yang bisa kita lakukan sebagai keluarga, saudara, selain daripada mendoakan di setiap ba'da maktubah, di setiap selepas sholat 5 waktu, kita juga bisa melakukan cara yang kedua, yaitu dengan cara menziarahi kuburnya orang yang sudah meninggal dunia. Ini karena sering juga saya sampaikan baik di masjid, khutbah Jumat dan lain sebagainya. Karena belakangan tradisi ziarah kubur juga diharam-haramkan sama orang. Apalagi kalau kita dipanjangin, Pak. Kemarin mau puasa, itu saya lewat depan kuburan, depan puskes, banyak orang jualan kembang. Lah kalau hari ini ustadznya mengharamkan ziarah kubur bawa kembang, kasihan Pak tukang kembang. Ya, nggak laku. Tapi bukan itu sebetulnya. Bahwa orang berziarah kubur itu membawa kembang dan lain sebagainya, itu juga bukan perkara yang terlarang. Itu perkara sunnah, bukan musyrik, bukan bid'ah. Kita disunahkan untuk berziarah kubur, kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tadhkirul akhirah. Orang yang berziarah kubur bisa mengingatkan pada kehidupan akhirat. Makanya kita ziarah kubur. Kata Imam Hakim, man zara qabra abawayhi fi kulli jumu'atin marrah ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Siapa yang menziarahi makam kedua orang tuanya di setiap Jumat, maka dicatat menjadi bagian dari baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Nah ini paling enggak kalau kita ini sebagai anak, salah satu caranya adalah dengan cara menziarahi kuburnya. Termasuk tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya kita tidak lagi sempat baca Yasin, minimal ke kuburan kita bawa kembang. Bawa kembang itu juga bukan ajaran jahiliyah, bukan musyrik, tapi sunnah. Karena ketika Nabi SAW satu kali berjalan melintasi kebun di Madinah, kemudian Nabi berhenti, ada kuburan 2. Sahabat bertanya, kenapa berhenti ya Rasulullah? Fasami'a sauta insana ini yu'adzabani. Saya mendengar ada 2 orang lagi disiksa di kubur. Yang satunya disiksa karena urusan pipis, yang satunya karena sering nyebar berita hoax, fakana yamsi bin namimah. Maka disiksa. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Nabi nggak baca Yasin, Nabi nggak baca tahlil kepanjangan karena Nabi lagi musafir. Yang Nabi lakukan adalah tumma da'a bijaridah fakasaraha kisratain fawadda'a ala qabrin minhuma kisratan. Nabi ngambil pelepah kurmanya dibelah jadi 2, ditaruh di atas kuburan satu-satu. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau melakukan demikian? Kata Nabi, la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan daun-daun ini bisa meringankan siksa orang yang lagi disiksa di dalam kubur selama daun-daun ini belum kering. Kenapa daun bisa meringankan siksa kubur? Karena kata Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih tumbuh-tumbuhan baik yang ada di langit dan di bumi. Maka karena bertasbih daun-daunan itu, insya Allah bisa meringankan siksa kubur. Itulah makanya kita dipanjang ini kalau ke kuburan bawa kembang. Kan Nabi di sana pakai kurma, di sini nggak ada kurma, nggak apa-apa. Yang penting fungsinya sama. Pakai daun kelapa boleh. Payah manjatnya daun kelapa, pakai kembang pandan boleh. Pakai kembang bugenvil boleh. Pakai kembang melati boleh. Pakai kembang mawar boleh. Pakai janda kembang jangan. Kalau Bapak Ibu sekalian,
Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Maka terakhir Jadi lihat. kita mengambil pelajaran, kita takziah, mendoakan, juga sekaligus mengambil pelajaran. Yang kedua adalah sebagai bentuk penguatan bahwa apa yang kita lakukan para bapak ibu jamaah semuanya, insya Allah tidak menyimpang dan ini akan bermanfaat bagi orang yang sama-sama kita kirim doa kepada almarhum. Demikian yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Insya Allah di lain kesempatan kita sambung lagi. Jika tidak puas, mohon maaf karena saya bukan alat pemuas. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Buah durian, buah pepaya, buah rambutan, buah mangga, itulah nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berakhirnya ceramah atau nasihat jamaah tadi berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan untuk Ustaz Ibrahim mudah-mudahan tetap benar.